20 tahun bikin Irak dan Afghanistan porak-poranda. George W. Bush ditangkap atas komando Ragat. Sudah 20 tahun berlalu invasi Amerika ke Irak yang menyebabkan kesengsaraan dan kematian tragis pemimpin Irak Saddam Hussein. Kini warga Irak tidak buta lagi, bahkan dunia sudah terbuka siapa musuh dan biang kerok sesungguhnya. Hal ini semakin mendesak warga Irak menyuruh anak Saddam Hussein mencari keadilan, bahkan mantan Presiden Amerika Serikat George W. Bush bisa tertangkap dan diadili. Jangan Putin, ICC, dan Amnesty International harus melek dulu siapa penjahat sesungguhnya. Di sisi lain, diberitakan sebelumnya, Amnesty International hari Rabu mendesak pihak berwenang Kanada menangkap dan mengadili George W. Bush karena mantan Presiden Amerika Serikat itu mengizinkan penyiksaan ketika ia memerintahkan perang pimpinan Amerika Serikat melawan terorisme. Saat dia memerintah bersama koleganya, Perdana Menteri Australia John Howard menetapkan kebijakan luar negeri hawkish. Iran dan Korea Utara yang sama-sama menguasai teknologi nuklir jelas-jelas dikatakan sebagai aksi setan dalam kebijakan luar negerinya yang tidak bersahabat itu. Amnesty International yang bermarkas di London menuntut tanggung jawab hukum Bush atas rangkaian pelanggaran HAM dalam satu memorandum yang diajukan bulan lalu kepada pemerintah Kanada, namun baru sekarang menyiarkannya ke media. Kanada terikat kewajiban internasional untuk menangkap dan mengadili mantan Presiden Bush karena tanggung jawabnya atas kejahatan sesuai dengan hukum internasional yang mencakup penyiksaan, kata Susan Lee dari Amnesty International dalam pernyataan. Karena pemerintah Amerika Serikat sejauh ini tidak membawa mantan Presiden Bush ke pengadilan, maka masyarakat internasional harus bertindak. Kegagalan Kanada mengambil tindakan selama kunjungannya akan melanggar konvensi PBB mengenai penyiksaan dan merupakan penghinaan terhadap hak asasi fundamental, kata Lee. Amnesty International yang didukung kelompok pengamat kebebasan sipil internasional mengatakan Bush mengizinkan penerapan teknik interogasi canggih dan penyiksaan waterboarding terhadap tahanan yang disekap di penjara rahasia oleh Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat atau CIA antara 2002 dan 2009. Program penahanan mencakup penyiksaan dan kekejaman lain, perlakuan tidak manusiawi dan penghinaan seperti dipaksa berdiam diri selama berjam-jam dalam posisi yang menyakitkan dan kurang tidur, dan memberlakukan penghilangan, kata kelompok itu. Memorandum Amnesty International menyebutkan sejumlah kasus penyiksaan terhadap beberapa individu di fasilitas penahanan Angkatan Laut Teluk Guantanamo di Afghanistan serta di Irak oleh militer Amerika Serikat. Kasus-kasus ini antara lain dialami oleh Zain al-Abidin, Mohammed Hussein dikenal sebagai Abu Zubaidah, dan dalam serangan 11 September Khalid Sheikh Mohammed. Kedua orang itu ditangkap di Pakistan mengalami sedikitnya 226 penyiksaan waterboarding dari 2002 hingga 2003, kata Amnesty International mengutip laporan Inspektur Jenderal CIA. Waterboarding adalah teknik interogasi dengan mengikat tangan dan wajah tahanan, kemudian membenamkan kepalanya ke air sehingga merasa seolah-olah akan tenggelam. Supergun Irak, ancaman terbesar Barat dan Israel, jadi awal mula kecemburuan dan ketakutan Barat terhadap pemerintahan Saddam Hussein. Jika Saddam Hussein masih berkuasa saat ini, bukan tidak mungkin Irak akan menjadi salah satu negara Arab yang paling powerful. Apalagi jika sampai Irak berhasil dengan senjata superpowernya yang bisa dibilang supergun. Senjata itu sangat ditakuti dunia hingga perancangannya saja dihabisi. Kewaspadaan Barat menciptakan propaganda busuk yang menyeret sang presiden
ke kehancuran. Kini 20 tahun sudah invasi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Irak. Putri Saddam Hussein mengaku dapat perintah oleh sang ayah untuk terus memperjuangkan bangsa dan negaranya. Maka dari itu, Ragat Saddam Hussein merupakan salah satu ancaman besar bagi Barat karena Ragat dikabarkan menjadi satu-satunya keturunan Saddam Hussein yang mampu memimpin dan memberikan komando untuk berjuang. Sementara itu, jika saja sang ahli artileri asal Kanada, Gareth Bull, sebagai perancang utama meriam raksasa tidak dibunuh secara misterius, senjata yang diproduksi di Irak itu akan menjadi supergun yang bisa menjangkau Israel. Pembuatan meriam raksasa ini merupakan bagian dari proyek yang dinamakan Project Babylon atau Project Babel atas perintah penguasa Irak ketika itu, Saddam Hussein. Proyek ini melibatkan pembangunan serangkaian senjata super. Desainnya didasarkan pada penelitian dari proyek HARP tahun 1960-an yang dipimpin oleh ahli artileri Kanada. Gareth Bull kemungkinan besar ada 4 perangkat yang berbeda dalam program ini. Proyek ini dimulai pada 1988. Proyek ini dihentikan pada 1990 setelah Bull dibunuh dan bagian dari supergun disita dalam perjalanan di sekitar Eropa. Komponen yang tersisa di Irak dihancurkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah Perang Teluk Persia 1991. Larasnya akan memiliki panjang 156 meter atau 512 kaki dengan lubang 1 meter atau 3,3 kaki. Awalnya dimaksudkan untuk digantung dengan kabel dari kerangka baja, akan memiliki tinggi lebih dari 100 meter atau 300 kaki di ujungnya. Perangkat lengkapnya memiliki berat sekitar 2.100 ton, larasnya saja berbobot 1.655 ton. Ini adalah senjata ruang angkasa yang dimaksudkan dengan menembakkan proyektil ke orbit, sebuah tema karya Bull sejak Project HARP. Ada kemungkinan bahwa Big Babylon yang dimaksud untuk meluncurkan satelit dan berfungsi sebagai senjata. Meskipun dipergunakan untuk tujuan damai sekalipun, tampaknya Mossad Israel tidak membiarkan dunia Islam mempunyai kemampuan untuk produksi senjata secara mandiri. Pada 22 Maret 1990, Bull dibunuh oleh sejumlah pria misterius dengan 4 tembakan. Tidak ada yang mengaku bertanggung jawab atas kematian Bull. Namun mengutip Washington Post kala itu disebutkan bahwa operasi pembunuhan Bull tidak lain untuk mencegah Irak mempunyai meriam terbesar di dunia. Kuat dugaan operasi pembunuhan oleh agen Mossad Israel.